Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Sebuah kapal motor yang diduga mengangkut imigran Rohingya ditangkap petugas Polres Aceh Timur di perairan Perelak. Petugas gabungan terus mempersiapkan pengamanan pilkada dengan menggelar simulasi melibatkan petugas gabungan. Seorang kepala desa di Aceh Tenggara ditahan penyidik kejaksaan lantaran ditemukan bukti awal menggelapkan dana desa. Debat kedua pasangan calon paslon Gubernur Aceh Pilkada 2024 berjalan seru. Debat yang berlangsung di salah satu hotel di Aceh Besar saling beradu program dan argumentasi untuk merebut pemilih. Debat bertemakan upaya meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, diikuti paslon Gubernur Bustami Hamzah M. Fadil Rahmi dan Muzakir Manaf Fadlullah. Kedua paslon tampil percaya diri saat mempresentasikan visi dan misi. Mereka saling menantang untuk menjelaskan program-program mereka secara lebih rinci. Paslon nomor urut 2, Muzakir Manaf Fadlullah akan fokus pada pengembangan sektor pertanian dan mengurangi pengangguran. Mereka juga berencana menghadirkan tenaga medis terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Sebenarnya kita bukan prioritasnya bukan 1-2, banyak sektor yang perlu kita prioritaskan seperti pertanian, perkebunan, perikanan, UMKM, pengangguran itu prioritas kita. Ya, tadi Mualim juga sempat menyebutkan bahwa akan dibangun 3 rumah sakit regional di Aceh. Bagaimana nanti untuk penerapannya? Ya, kita lihat dulu apa penting rumah sakit ataupun tidak. Yang penting sekarang bagi kami bukan rumah sakit, dokter pakar yang perlu sekali di Aceh. Sementara itu, Bustami Hamzah, calon nomor urut 1, menekankan pembangunan infrastruktur sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ya, pemberdayaan ekonomi masyarakat, kita mau bawa fokus ke depan, membangun infrastruktur. Dengan infrastruktur, ekonomi itu akan tumbuh. Tanpa infrastruktur, masyarakat terus dalam garis kemiskinan. Justru itu ke depan, siapapun pemimpin, dia harus fokus. Karena sektor pertanian itu menyumbang PDRB Aceh itu lebih dari 30% per tahun. Justru itu kita harus fokus. Karena landasan dan mayoritas masyarakat Aceh itu petani. Kita harus kembali pada dasar. Debat ini untuk mempengaruhi pemilih dan warga guna menciptakan harapan baru bagi masyarakat Aceh yang lebih baik. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Kemudian berkenan Ketua DPD Aceh untuk menyerahkan. Sasarannya itu adalah lembaga keuangan syariah. Pemungutan suara Pilkada 2024 semakin dekat. Warga menaruh harapan pada calon kepala daerah, terutama pasangan calon gubernur Aceh periode 2024-2029. Elemen sipil Aceh pun menggelar dialog publik bertema pekerjaan rumah Gubernur Aceh terpilih 2024. Dialog yang digelar Majelis Wilayah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI Aceh untuk menyerap aspirasi warga terhadap pemimpin mereka ke depan. Siapapun yang terpilih hendaknya menjadi teladan dan dapat menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah yang masih menggantung. Kesejahteraan dan kemakmuran rakyat merupakan isu yang mengemuka dalam diskusi yang menghadirkan sejumlah pakar. Selain itu, tokoh intelektual akademisi hingga tokoh ulama dan sejumlah perwakilan elemen sipil lainnya ikut meramaikan dialog ini. Tema hari ini adalah pekerjaan rumah bagi gubernur terpilih. Artinya kita menjaring pikiran-pikiran, ide-ide
yang tentu ini bisa dikontribusikan kepada pemerintah Aceh sebagai bahan pertimbangan. Itu yang saya pikir yang kita tekankan. Jadi ini menyangkut berbagai dimensi, berbagai kehidupan dan kepentingan daripada masyarakat dan pemohon Aceh itu sendiri. Dalam diskusi, peserta menyoroti penerapan syariat Islam yang dinilai masih harus dibenahi pemimpin Aceh. Predikat sebagai provinsi termiskin ikut disorot di tengah dana otsus yang melimpah. Soal fee proyek dan dana aspirasi dewan serta proses perekrutan pejabat juga tak luput dari kritikan. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Seorang kepala desa di Kabupaten Aceh Tenggara diduga menyelewengkan dana desa. Kepala Desa Jongar Asli, Kecamatan Ketambe, akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara dan dititipkan di lapas kelas 2 Kutacane. Jumarin Sopi resmi ditahan jaksa setelah ditemukan bukti dugaan penyelewengan anggaran dana desa atau ADD tahun 2022 dan tahun anggaran 2023. Kepala Desa Jongar Asli periode 2021-2027 ditahan setelah audit hasil investigasi penyidik menemukan kegiatan yang dikerjakan tidak wajar. Temuan penyidik kejaksaan diantaranya proyek fiktif, kekurangan volume dan pemotongan honorarium perangkat desa, sehingga penyidik meningkatkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Bahwa pada hari ini tim penyidik Kejaksaan Negeri Tenggara telah melakukan penetapan terhadap tersangka JS karena berdasarkan alat bukti yang cukup terhadap tersangka JS menjadi ditetapkan sebagai tersangka melakukan dugaan penyalahgunaan penggunaan dana desa tahun anggaran 2022 dan tahun anggaran 2023 yang terjadi di Desa Jongar Asli, Kecamatan Ketambe, Kabupaten Aceh Tenggara. Dan saat ini setelah dilakukan penetapan tersangka, kemudian yang bersangkutan kita lakukan penahanan selama 20 hari. Itu kita lakukan penitipan penahanan di lapas kelas 2 Kutacane. Akibat perbuatan tersangka, negara dirugikan sebesar Rp637.490.000. Atas perbuatannya, sang kepala desa diancam kurungan penjara maksimal 20 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana diberlakukan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maimunzir melaporkan dari Aceh Tenggara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.